Ini ada 1, 2, 3, 4 orang, dan masya Allah ini semuanya dulunya adalah non muslim. Total orang yang sudah Ustadz sadarkan berapa orang, Ustadz? Kalau dihitung-hitung sih, yang dihitung-hitung ndaklah banyak. Yang udah tercatat waktu sama dengan dakwah saya ke Malaysia, ke Brunei, dan sampai di sini juga kurang lebih yang udah saya ingat saya 1087 orang. 1087 orang Ya. yang Ustadz sahadatkan. Ya, insya Allah. Masya Allah. Yang perjalanan dari sini ke Landokalo itu kurang lebih memakan waktu sampai 15 jam pakai 15 speed. jam pakai Iya, speed. pakai Belum speed. ada jalan darat. Ada, cuma udah putus. 99% saudara baru kita. Mualaf. Semua. Saya cukup lama juga nih mempertimbangkan ini. Masuk, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit. Tadi barusan kita menyaksikan proses syahadat dari saudara Nanda. Ini yang baju hitam. Jadi kalau mau nonton proses syahadat Nanda, silakan nonton di video sebelumnya. Dan sekarang saya ini bertemu dengan Ustadz Indra. Ini sudah lama sekali kita tidak ketemu Ustadz ya. Iya. Dari semenjak antum kemarin di-upload di Laskar Tujuh Langit. Betul. Dan kita sekarang ketemu lagi di tempat antum nih. Nah, yang mau saya tanyakan, antum kan keliling-keliling nih, keluar masuk kampung. Tantangannya apa Ustadz dakwah nih Ustadz? Tantangannya sih kalau ceritain banyak. Cuma memang kita harus jalani dengan sabar, dengan istiqomah, tetap semangat, tetap berbuat apapun, bagaimanapun. Memang dalam dakwah ini kita tidak boleh berkecil hati atau lemah semangatnya. Kita tetap semangat untuk dakwah, untuk menebar kebaikan. Masya Allah. Nah, kita menebarkan kebaikan, walaupun tadi kebaikan itu ada juga yang tak menganggap itu kebaikan. Tapi kita tetap sabar. Karena apa? Kalau kita minta terkenal di mata manusia, tidak sempurna seperti di mata Allah. Yang penting kita cari ridhonya Allah, itu sajalah yang kita harapkan. Masya Allah. Jadi dulu Ustadz nih masuk Islam tahun berapa Ustadz? Tahun 1987. 87, udah lama Udah ya. lama sekali. Dan sekarang ini ada 1, 2, 3, 4 orang, dan masya Allah ini semuanya dulunya adalah non muslim dan sekarang sudah convert, sudah masuk Islam, dan rata-rata sebagian besar ini dapat hidayah. Nah, dan ini berapa orang yang Ustadz sahadatkan nih Ustadz? Alhamdulillah yang baru-baru ini beliau ini cucu satu nih, dan juga Nanda, dan juga cucu beliau. Nah, ini mereka tiga ini. 3 orang. Yang di rumah ini. Di rumah ini ya. Total orang yang sudah Ustadz sahadatkan berapa orang Ustadz? Kalau dihitung-hitung sih, yang dihitung-hitung ndaklah banyak. Yang udah tercatat waktu sama dengan dakwah saya ke Malaysia, ke Brunei, dan sampai di sini juga kurang lebih yang udah saya ingat saya 1087 orang. 1087 orang Ya. yang Ustadz sahadatkan. Ya, insya Allah. Masya Allah. Banyak Ustadz. Sikit sedikit ya. Nah, inilah jadi udah 1000 orang lebih yang disadarkan oleh Ustadz Indra ya. Ustadz alhamdulillah juga dari saudara kita dari suku Dayak. Dan ini juga banyak sudah mengislamkan saudara-saudara kita lainnya. Dan alhamdulillah beliau sekarang ini sedang bangun masjid. Baitul Quran. Baitul Quran. Ya, Baitul Oh, Quran. bukan masjid. Masjid juga. Oh, masjid juga. Yang di Nangawin juga ada tuh di Landokalo juga ada. Yang perjalanan dari sini ke Landokalo itu kurang lebih memakan waktu sampai 15 jam pakai 15 speed. jam pakai Iya, speed. pakai Belum ada jalan darat. Ada, cuma udah putus. Oh, rusak Tak bisa ya. lagi. Ternyata saudara kita banyak di situ Ustadz. 99% saudara baru kita. Mualaf. Semua. Dan jarak tempuhnya 15 jam perjalanan. Kurang lebih. Kalau air surut, tapi kalau air pasang 8 jam. Masya Allah. Nah, itu dia. Nah, inilah salah satu tantangan Ustadz Indra ya untuk berdakwah di kampung-kampung pedalaman. Jarak tempuhnya 15 jam perjalanan dan menggunakan speed, itu jalur air.
Nah, ini kita doakan, kita dukung Ustadz Indra berdakwah di pedalaman Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan kita doakan mudah-mudahan masjid beliau, Baitul Quran beliau ini cepat rampung. Amin. Ya, nanti bagi yang ingin berdonasi, cantumkan di rekening dan kasih informasi bahwa ini untuk Ustadz Indra. Jadi kami admin mengetahui bahwa yang diinfakkan atau diwakafkan ini untuk Ustadz Indra, jadi untuk pembangunan masjid beliau gitu. Nah, ini ada Rian ya Ustadz ya. Ini ceritanya gimana nih ya masuk Islam nih Rian nih? Kok bisa tertarik nih masuk Islam? Karena keinginan diri sendiri. Ya, mungkin bisa dipegang nih mic-nya. Nih, belum ada mic wireless nih teman-teman. Mudah-mudahan ada yang mau mewakafkan nih mic wireless nih. Nah, oke. Tadi udah berapa lama masuk Islam? Pas 1 tahun. Pas 1 tahun. Apa yang Rian rasakan setelah masuk Islam? Ya lebih luas pengalaman, lebih tahu dan lebih baik. Lebih baik lagi Ya. ya. Udah bisa ngaji? Enggak bisa. Belum. Sudah bisa sholat? Bisa. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kita doakan Rian nih mudah-mudahan bisa ngaji, mudah-mudahan nantinya juga bisa jadi ustadz. Kita doakan. Oke, kita masih banyak nih Rian. Tadi Nanda udah kita tanyakan ya, Nanda. Nah, sekarang dengan abang yang pakai jaket nih. Bang, dengan bang siapa nih bang? Nikolaus Samsudin. Nikolaus Samsudin. panggilannya? Asen. Panggilannya Bang Asen. Jadi kapan nih Bang Asen masuk Islam? Seminggu yang lalu ya. Masya Allah, seminggu yang lalu. Iya. Berarti baru ya? Tanggal 28 baru. Oh baru. Minggu lalu. Nih boleh saya tanya-tanya nih Bang? Boleh. Boleh. Kenapa abang nih mau masuk Islam? Mungkin hidayah kali ya. Karena kan saya cukup lama juga nih mempertimbangkan ini. Masuk enggak. Akhirnya pas kurang lebih 1 minggu yang lalu, Abang memantapkan diri syahadat. iya, Apa sih yang abang lihat di Islam tuh sehingga abang yakin bahwa ini adalah agama yang benar? saya rasa mungkin semua agama sama ya. Cuma kan mungkin ada yang Ada yang benar, ada yang paling spesial benar. ya. Di Islam tuh mungkin lebih spesial karena kan di lingkungan saya sendiri juga hampir 70% ya gaulnya sama orang-orang Islam. Oke, terus keluarga setelah abang masuk Islam responnya baik? Apakah Iya, diterima? hampir baik. Ya kalau kita tahu juga kan mungkin ada yang Pro dan kontra. iya pro dan kontra. Oh, Tapi selama ini sih baik. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Bang Asen ini juga bisa jadi penerus Ustadz Indra nih. Amin. Ya, mengenalkan Islam kepada saudara-saudara kita yang mungkin mau mengenal lebih jauh tentang Islam. Karena kita nih kekurangan dai dari suku Dayak nih Bang. Mudah-mudahan kalian bertiga ini bisa menjadi dai nantinya. Amin. Ya, jangan lupakan Allah, jangan tinggalkan sholat. Ya, karena sholat ini adalah tiang agama. Pak Opik, Ya, awal mula Pak Opik ini tertarik dengan Islam. Yang Ini kenapa nih Pak? mungkin panggilan. Menurut saya ya panggilan karena sebelumnya kakak-kakak juga Muslim. Muslim. Ya, masuk agama Islam duluan daripada saya. Dari adik-beradik saya ada 6, yang 3 masuk Islam, saya yang terakhir jadi 4. Jadi 6 beradik, 4 Muslim, tinggal 2 lagi yang non Muslim. Non Muslim. Ya, Berarti udah berapa lama nih Pak masuk Islam? udah belasan tahun. Belasan tahun. Ya, Terus saya dengar Bapak dulu sekolah nih. ya Sekolah di apa nih Pak? di seminari. Seminari. Ya. Itu untuk calon apa Pastor. Pak? Calon pastor. Ya, Jadi Bapak sekolah di sekolah tersebut ya, itu belum dapat hidayah. belum. Kapan dapat hidayahnya itu Pak? Setelah selesai Selesai dari sekolah tersebut. Artinya Bapak sudah jadi pastor? belum. Oh belum. Belum. Jadi sebenarnya dari sekolah itu harusnya ke Bandung kemarin karena ikut ordo SMM, Syarikat Maria Memportan. Karena mungkin belum ada panggilan ke sana. Ya. Jadi saya ke Jogja dulu. Selepas pulang dari Jogja, karena pergaulan tadi sama kakak-kakak gimana tadi Yang kan, Muslim tadi. ya akhirnya ikut gitu. Akhirnya masuk Islam. Ya, Apa poin utama yang Bapak temukan sehingga Bapak yakin bahwa Islam ini adalah agama yang benar? Apa tuh Pak? dari
perbuatan tingkah laku. Bertingkah laku muslim. Ya, ya. Pertama, muslim itu sholatnya kok banyak, 5 waktu gitu satu hari. Berarti kedekatan dengan yang di atas lebih dibandingkan dari yang sebelumnya. ya. Masya Allah. Oke. Dan apa dampak Bapak setelah masuk Islam? Apa sih yang Bapak dapatkan, yang Bapak dapatkan setelah Bapak syahadat? Ada nggak? Ya, yang saya dapatkan mungkin kedekatan sama-sama yang di atas. Kedekatan sama di atas. Ya. Lebih tenang Ya, di Islam. ya. Karena setiap ada masalah kalau dibawa kita sholat, tenang. Tenang, Masya Allah. Nih saya dengar tadi lihat nih banyak mualaf di rumah Bapak nih. Ada berapa Iya. orang nih Pak? 3. 3 orang Pak ya. Jadi Bapak nih menampung atau apa nih, menolong yang orang mau masuk Islam atau yang sudah ini? Ya, kita sejauh ini mana yang bagus, yang benar-benar kita ikut gitu. Baik. Tantangannya Pak, Ya. mualaf di sini tantangannya apa Pak? Tantangan kita itu pembinaan. Pembinaan. Ya, Tidak ada pembinaan Pak ya. ada pembinaan, cuma Kurang. istilahnya kurang gitu. Kurang tenaganya kurang. Ya, karena kayak di tempat saya juga ada bikin anak-anak ngaji di sini. Saya ambil ibu guru ngaji, jadi anak-anak yang di samping-samping sini, jadi dia ngaji di sini setiap malam. Oke. Jadi inilah teman-teman kendala saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Kendalanya sama saya temukan di setiap daerah, yaitu pembinaan. Ya, bukannya tidak ada pembina, tetapi kurang tenaga yang membina para mualaf tersebut. Betul Pak ya. Ya. Nah ini teman-teman, Nanda sudah selesai. Insya Allah nanti kita saksikan proses syahadat dari Nanda. Oke teman-teman, inilah alhamdulillah nih ada 3 sampai 4 orang ya. Tadi kalau Pak Opik kita sudah dengar kisahnya juga kenapa beliau masuk Islam, dan tadi menurut kata Ustadz Indra ini beliau adalah mantan misionaris. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu
agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.